Guys, please stop. Don't skip this video, guys. Guys, pada baru-baru ini dikatakan Presiden Indonesia, Presiden Jokowi meminta menteri luar daripada Uni Europe angkat kaki daripada Indonesia. Adakah ini benar, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan, berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah sokong, sudah bantu kepada channel ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, diberikan kesihatan yang baik dan dihidarkan daripada segala fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Kajian Online. Dan kalau kita tengok apa yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Presiden Indonesia, Presiden Jokowi meminta menteri luar daripada Uni Eropah untuk angkat kaki daripada Indonesia. Adakah ini benar? Jom, tanpa buang masa, kita simak dulu video ni. Duta Besar Uni Eropa resmi angkat kaki dari Indonesia. Presiden Jokowi tegaskan Indonesia masih bisa hidup tanpa Uni Eropa. Bertempat di kantor Kemenko Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Picat, Selasa pekan lalu. Kunjungan Duta Besar Vincent kali ini menjadi momentum perpisahan dan apresiasi atas kerjasama dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik selama masa tugasnya di Indonesia. Menko Airlangga mengucapkan terima kasih kepada Duta Besar Vincent atas kontribusinya dalam mempererat hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa dan berharap kerjasama ini dapat terus berkembang di masa depan, di mana masih terdapat potensi besar yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Sebelumnya, hubungan Vincent dengan pemerintah Indonesia terjalin dengan cukup baik, sampai pada akhirnya pecahlah konflik Indonesia dan Uni Eropa di WTO. Duta Besar Uni Eropa tersebut pun diketahui langsung merubah metode diplomasinya, yang awalnya lembut dan mengayomi menjadi agresif dan lebih tegas. Dirinya langsung melakukan sejumlah pendekatan agresif untuk mengamankan kepentingan Uni Eropa di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengancam pemerintah Indonesia dengan ancaman sanksi ekonomi yang akan dijatuhkan jika Indonesia berani melawan kehendak Barat. Terbaru bahkan Vincent pernah mendesak agar program hilirisasi Indonesia dihentikan. Dirinya bahkan menyebut program hilirisasi sebagai sebuah tindakan ilegal di mata hukum perdagangan internasional. Uni Eropa pun mengancam akan membekukan sejumlah investasinya di Indonesia. Sebagai contoh, diketahui total nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa pada tahun 2022 mencapai jumlah 33,16 miliar US dollar. Angka tersebut mengalami peningkatan 14% dari total perdagangan kedua negara pada tahun 2021. Sementara itu, nilai penanaman modal asing atau PMA dari Uni Eropa pada kuartal pertama tahun 2023 meningkat 87%. Memburuknya hubungan Indonesia dengan Uni Eropa tentu akan berimbas secara langsung terhadap perjanjian-perjanjian kerjasama lain dengan Indonesia. Vincent pernah sesumbar bahwa Uni Eropa punya kartu truf yang bisa kehancuran Indonesia. Terkait hal ini, Pak Jokowi tentu tidak tinggal diam. Presiden Joko Widodo menegaskan siap menghadapi langkah Uni Eropa yang menggugat Indonesia ke WTO atas kebijakan larangan ekspor biji nikel. Hal ini ditegaskan Jokowi dalam sejumlah kesempatan saat dirinya berpidato di berbagai kegiatan selama ini. Jokowi menceritakan bahwa ekspor biji nikel justru membuat Indonesia rugi, sebab biji nikel itu harusnya diolah di dalam negeri menjadi barang jadi atau setengah jadi sebelum akhirnya diekspor keluar. Oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor biji nikel terhitung mulai 1 Januari 2020. Kepada para menteri dan kepala daerah
Jokowi lantas menceritakan Indonesia digugat Uni Eropa atas kebijakan itu. Kita hadapi, ngapain takut? Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor mau enggak, kan suka-suka kita, kata dia. Jokowi menyebut kebijakan larangan ekspor biji nikel ini tidak disukai Uni Eropa karena banyak industri pengolahan biji nikel di sana akan mati. Kendati demikian, Jokowi menegaskan hal itu bukan masalah bagi Indonesia. Bahkan, setelah gugatan larangan ekspor biji nikel rampung, Jokowi juga telah melarang ekspor bahan mentah lain seperti bauksit dan batu bara. Duta Besar Vincent juga menyampaikan permintaan terakhirnya sebelum angkat kaki dari Indonesia. Dirinya meminta Indonesia untuk memperhatikan kembali hasil keputusan WTO, yang telah secara tegas menyebut Indonesia telah kalah dan harus menghentikan seluruh kegiatan Uni Eropa. Akan tetapi dirinya tetap memberikan apresiasi kepada Menko Airlangga atas dukungan dalam meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan hubungan yang harmonis selama ini, terutama atas kepemimpinan Pak Airlangga dalam menangani kebijakan kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa. Menko Airlangga juga senantiasa bersedia dan terbuka untuk berdialog mengenai ragam isu kerjasama ekonomi yang berkaitan dengan hubungan ekonomi bilateral, ungkap Duta Besar Vincent. Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga menegaskan komitmen untuk terus mendorong percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IUCEPA. Menko Airlangga menggarisbawahi bahwa IUCEPA merupakan instrumen penting untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Uni Eropa. Menko juga menyatakan akan terus bersikap optimis sekaligus realistis dalam mencapai tujuan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Kedua kepala negara telah menyampaikan komitmen penyelesaian perundingan IUCEPA pada akhir tahun ini atau paling lambat pada awal tahun 2024. Kedua pihak perlu mengedepankan langkah-langkah kreatif dan fleksibel guna mencari titik keseimbangan dari kesepakatan perundingan, tegas Menko Airlangga. Selain itu, Duta Besar Vincent dan Menko Airlangga menyambut baik perkembangan pertemuan pertama Joint Task Force terkait Uni Eropa Deforestation Regulation atau EUDR yang diselenggarakan pada awal bulan ini. Keduanya sepakat bahwa kerjasama tersebut penting untuk menjamin keberlanjutan rantai pasok komoditas strategis seperti minyak sawit, kopi, karet, kayu, dan kakao. Mengakhiri pertemuan, Duta Besar Vincent menyampaikan dukungan terhadap rencana aksesi Indonesia ke Organisasi for Economic Cooperation and Development. Duta Besar berharap bahwa proses ini dapat membantu Indonesia meningkatkan kualitas kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Duta Besar Vincent Pickett yang menjabat sebagai Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam sejak 2019 akan mengakhiri masa tugasnya pada pertengahan Oktober 2023 lalu. Posisinya akan digantikan oleh Duta Besar Denis Chaibi yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Uni Eropa untuk Sri Lanka dan Maladewa. Guys, kalau kita tengok tiadalah sampai Presiden Indonesia, Presiden Jokowi menghalau Menteri Luar daripada Uni Eropa daripada datang di Indonesia.
Kalau kita tengok jalinan kerjasama di antara Indonesia dan juga Uni Eropah banyak guys, dalam pelbagai aspek ekonomi, perniagaan, perdagangan, militeri dan banyak lagi aspek-aspek yang lain tidak dapat dinafikan daripada dulu sampailah pada masa kini. Dan kalau kita tengok apa yang dimaksudkan dengan tajuk, kalau kita tengok video pada hari ini, di mana sebenarnya Presiden Indonesia, Presiden Jokowi mau hidup tanpa dengan adanya UAE. Kita faham bahawa Indonesia ni kaya dengan alam semula jadi, dengan nikel dia, dengan kelapa sawit, dengan bahan-bahan mentah yang lain. Di mana Indonesia tidak mau bergantungnya 100% kepada Uni Eropah untuk mengekspor segala bahan-bahan mentah ini terus kepada Uni Eropah. Kita faham bahawa pengekspor utama tidak dapat dinafikan, memanglah banyak daripada Uni Eropah. Dan kalau kita tengok 3-4 tahun kebelakangan ini, Indonesia bukan sahaja tertumpu semuanya pada Uni Eropah, tetapi banyak sebaliknya berada pada India, pada China, Rusia dan negara-negara yang lain selain daripada Uni Eropah. Jadi kalau kita berbalik kepada kata-kata Presiden Indonesia, Presiden Jokowi mahu hidup tanpa bergantungnya Indonesia ini kepada UAE, boleh saja pun kalau kita tengok daripada sekarang Indonesia menjalinkan hubungan dengan negara-negara yang lain. Kalau kita tengok semua jalinan itu dalam keadaan baik, jadi tidak mustahil. Fokus untuk mengekspor bahan-bahan mentah itu boleh Indonesia lakukan. Kalau kita tengok seperti negara China, India, Korea dan banyak lagi negara-negara lain yang boleh Indonesia memperluaskan nilai ekspor. Dan tidak mustahil juga nilai ataupun konsep realisasi yang Indonesia sudah terapkan untuk nilai ekspor itu boleh diperkembangkan lagi. Jika nilai realisasi yang diperjuangkan oleh Jokowi ini dapat diperluaskan untuk kegunaan dalam memperkembangkan Indonesia, tidak mustahil Indonesia ini merupakan satu negara menjadi rebutan untuk mendapat nilai ekspor bahan-bahan mentah daripada Indonesia. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua bagaimana? Okeylah, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik dan subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.